dalam Kisah pasal 1 ayat 6 sampai 11. Berapa? Kisah pasal 1 ayat 6 sampai 11. Bunyi firman Tuhan, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Terima kasih Tuhan Amin. Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang barusan kita dengar dibacakan dari Gorontalo, Ciing, dan kita barusan melewati hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Yesus sendiri sudah pernah berkata, sebaiknya aku akan pergi naik supaya janji Bapa itu boleh diberikan sehingga kita tidak menjadi yatim piatu, tetapi kita ditolong oleh Roh Kudus. Janji Bapa itu adalah Roh Kudus dicurahkan. Dan puji Tuhan, kalau Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki power, memiliki kuasa ya untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi yang kabar baik. Kita akan hormati Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghiburnya yang esa. Haleluya, haleluya. Yang esa. Mari berdoa. Ketiga yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah juga yang kami kenal bahkan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujian dan syukur kembali kami naikkan ke hadirat-Mu oleh anugerah kemurahan Tuhan yang lebih dari kehidupan kami. Kembali kami ada di hari yang baru, hari yang telah dijadikan Tuhan, yaitu hari ini. Kembali kami diberi kesempatan yang sangat-sangat berharga, memperbaiki lagi yang belum baik dalam kehidupan kami supaya menjadi baik, dan yang terbaik kami akan kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sangat berharga ini. Kami akan terus belajar, tidak melewatkan kesempatan yang sangat berharga ini untuk kami lagi mengalami pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, dalam nama Yesus ambil alih kehidupan kami, supaya dalam pertemuan ini hanya satu tujuan kami adalah mempermuliakan nama Bapa dalam Yesus. Karena Dialah segalanya. Hamba-Mu yang ambil dalam pelayanan, dari yang memimpin pujian worship leader, yang memberikan kesaksian, yang menaikkan doa syafaat, yang menyampaikan firman-Mu, hamba-Mu dari Singapura, yaitu evangelis Martin Eliezer Siregar, dengan urapan yang baru, agar penampilan hamba-hamba-Mu bukan mereka lagi,
tetapi biar Yesus Kristus hambamu, supaya setiap kami apapun permasalahan dalam segala pergumulan kami. Terima kasih Bapa, kuduskan tempat di mana kami berada, kuduskan program ini, kuduskan setiap hati dan pikiran kami, agar kami layak dan diperkenan Tuhan untuk menikmati berkat-berkat yang baru yang Tuhan sudah sediakan hari ini, sesuai dengan janji Bapa, yaitu selalu baru berkat Tuhan tiap pagi. Terima kasih Bapak, terima kasih teman provinsi di Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri, biarlah Engkau urapi kami semua dengan urapan yang baru. Terpuji-pujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus ini. Haleluya. Ya, bagi Tuhan beribadah menikmati berkat Tuhan. Dalam Tuhan bersuci, baik timpah Bapa, ku berterima kasih hari ini yang Kau sudah sediakan bagiku. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu berlimpah di hidupku. Papaku berterima kasih. Bapa, terima usah anjur kau ditempati. Untuk mengetahui Allah ini, kita dalam pemikiran kita yang sempit ini tidak akan bisa menjangkau kebesaran dan kedaulatan Allah itu. Akan tetapi Allah sendirilah yang memampukan kita dalam memahami siapa Dia. Karena Allah itu tahu bahwa kita tidak akan bisa mengerti Dia sepenuhnya. Oleh sebab itu Allah memberitahukan kita siapa Dia sebenarnya di dalam firman-Nya. Di mana Allah kita itu satu di dalam tiga pribadi yang berbeda. Ayat yang paling sering disampaikan yaitu di 1 Yohanes, ya kan? Di
di 1 Yohanes 5 ayat 7, maaf ya, 1 Yohanes 5 ayat 7 mengatakan bahwa sebab ada tiga yang memberikan kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya ada satu. Jadi di ayat ini adalah ayat yang paling membuktikan ataupun salah satu ayat yang paling membuktikan kepada kita bahwa Allah itu di dalam tiga pribadi, satu Allah dalam tiga pribadi. Tetapi banyak orang mengatakan, oh, itu catatan kaki katanya. Nah, ya banyak pandangan memang mengatakan itu catatan kaki. Tapi kita lihat kalau dilihat di dalam bahasa Ibrani-nya, text chapters-nya, itu jelas mengatakan kepada kita bahwa ada ayat yang mengatakan demikian. Ya kan? Dari kitab text chapters-nya. Atau uh, Vulgate juga mengatakan demikian. Kalau teman-teman ataupun Bapak Ibu sudah belajar tentang Vulgate, ya kan, terjemahan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin, yaitu Jeremy Vulgate, itu di abad yang ke 300 sampai dengan 400 sebelum Masehi, 300 sampai 400 Masehi. Itu juga jelas mengatakan di situ bahwa adanya tulisan atau pernyataan bahwa adanya statement Tritunggal Allah di situ. Jadi itu bukan saja catatan kaki, tapi itu benar-benar ada di ayat Vulgate itu dan juga di Teftas. Akan tetapi ada beberapa terjemahan yang menghilangkan kata ini sehingga orang-orang yang di luar Kristen terkadang memakai Alkitab tersebut dalam menjatuhkan Tritunggal Allah. Padahal kalau dilihat lagi dalam bahasa Yunani-nya, dipelajari lagi, dan juga kita juga lihat saat Konsili Nisea juga mengatakan demikian, bahwa adanya statement Tritunggal Allah itu. Jadi Tritunggal Allah itu memang kata Tritunggal tidak ada di dalam artiannya. Yang Allah berikan kepada kita dalam firman-Nya itu sudah ada. Dan itu sangat jelas. Jadi Allah itu satu di dalam tiga pribadi. Tidak dapat dipisahkan, tapi dapat dibedakan. Ya kan? Mereka sama secara hakikatnya, tapi berbeda secara uh, Fungsi. posisional hierarkinya. Jadi itu harus kita pahami sedikit tentang Tritunggal Allah itu. Ya, secara esensinya, kekalannya, dan segala macamnya mereka sama. Tapi secara fungsionalnya, hierarkinya, mereka itu berbeda. Nah, dan salah satu ayat tentang itu ya ayat kita tadi. Dan sangat jelas dikatakan itu. Ya kan? Ada beberapa perbedaan fungsinya di sini. Nah, di ayat pertama ini, Rasul Paulus jelas menulis kitab Efesus ataupun surat Efesus ini kepada Efesus. Karena banyak sekali orang-orang liberal contohnya yang mengatakan, oh itu bukan surat Efesus. Tapi di sini juga jelas membuat statement kepada kita bahwa Efesus itu adalah tulisan dari Rasul Paulus. Dan kepada siapa epistle ini ataupun tulisan ini diberikan, yaitu kepada orang-orang kudus yang di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi ini diberikan kepada orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus, kan, orang-orang kudus di Efesus dan juga orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Yaitu siapa? Kita juga gitu. Jadi firman ini bukan hanya ditujukan kepada Efesus, tetapi juga kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kamu dan saya
jika kita percaya kepada Yesus. Kitab inilah sangat juga dalam Yesus Kristus. Dan di ayat kedua ini dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini suatu salam yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada salamnya. Dan kalau kita pelajari, kita lihat saat Rasul Paulus menulis kitabnya, dia selalu memberikan salam ini kepada setiap tulisan-tulisannya. Dan diakhiri juga dengan ayat ini. Ya kan? Kalau dipelajari, kalau dibaca, dan kita selidiki bersama-sama, Rasul Paulus memulai dengan salam dan juga mengakhiri dengan salam. Supaya apa? Supaya mengingatkan kita bahwa kita harus menyalami mereka dengan kasih anugerah Allah ini. Nah, ayat ketiga ini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi di sini di ayat ketiga sampai dengan ayat ke-6 kita bisa melihat berkat-berkat rohani yang diberikan oleh Allah Bapa. Ya kan? Apa-apa saja berkat-berkat rohani itu, ya kan? Yang diberikan oleh Bapa itu. Karena terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga itu. Jadi Allah Bapa sudah memberikan berkat rohani kita di dalam Yesus. Ya kan? Jadi kita memperoleh berkat rohani daripada Allah Bapa itu saat kita sudah mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan Selamat kita. Dan itulah berkat rohani itulah yang kita akan terima. Kan? Nah, berkat rohani apakah itu? Yaitu pemilihan. Ya kan? Di ayat keempat. Sebab dalam dia, Allah telah memilih kita sebelum dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, banyak sekali terkadang juga di kalangan Kristen dan juga para teolog yang tanya balik, ya kan? Ya, Allah juga menghendaki kita semua untuk bertobat, ya kan? Tapi tidak ada yang mau datang kepada Dia, kan? Jadi doktrin pemilihan ini juga itu sangat penting bagi kita bahwa Allah itu sudah menentukan segala sesuatu bahkan dari dulunya Dia sudah menentukan siapa-siapa saja orang-orang yang akan Dia pilih yang sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Jadi ini merupakan doktrin yang sangat berat sebenarnya untuk dipahami kalau tidak di diurapi dengan gerakan Roh Kudus itu. Contohnya kayak pemilu kan begitu, ya kan? Kita memilih seorang presiden dengan sistem demokrasi, dipilih kan begitu. Akan tetapi pemilihan itu saat ada yang momen tertentu kan begitu. Ada yang momen tertentu baru kita bisa melakukan pemilihan. Akan tetapi di sini Allah dikatakan Dia sudah menentukan ataupun sudah memilih orang-orang itu bahkan sebelum sudah jadikan.
Bahkan sebelum manusia berdosa, Allah sudah menentukan orang-orang tersebut. Dan semua hal-hal yang sudah direncanakan dari dulunya kala sampai kekekalan, dia sudah mengetahui hal itu. Sudah menentukan, sudah tahu akan hal itu terjadi. Jadi di dalam doktrin pemilihan ini, Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu memilih orang-orang untuk menyelamatkan, untuk yang Allah memilih orang-orang yang dia selamatkan. Dalam kata lain, ada banyak orang yang dia selamatkan, ya kan? Ada banyak orang yang dia selamatkan. Nanti kita akan belajar lagi di bawahnya tentang itu. Jadi di sini di ayatnya yang keempat ini, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi orang-orang yang Dia pilih, orang-orang percaya itu sudah Dia pilih bahkan sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi orang-orang yang Dia pilih, Dia akan kuduskan dan Dia akan menyatakan orang-orang tersebut tidaklah cacat. Artinya tidaklah bercela lagi dan tidak berdosa lagi. Dia akan menguduskan, menyucikan orang-orang tersebut. Dan di ayat 5, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi di sini sangat sangat jelas mengatakan bahwa dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula. Bukan berarti Allah memilih orang yang tidak punya kasih. Dan Rasul Paulus juga sangat mengatakan bahwa di Roma 9 itu sangat jelas mengatakan, siapa kita yang bertanya kalau Allah memilih orang tersebut? Siapa kita yang akan bertanya akan hal demikian? Ya kan? Kalau Allah memilih, ya biarlah puji Tuhan namanya, kan begitu. Kan di Roma 9 itu sangat jelas kalau teman-teman ataupun bapak sekalian baca itu. Di mana di situ juga dibuat perbedaan. Kenapa Allah memilih Ishak daripada Ismail? Kenapa Allah lebih memilih Yakub daripada Esau? Semuanya itu sudah dijelaskan dalam firman Tuhan. Karena adanya lain dari Kristus itu sendiri gitu. Lain dari mesianik lain itu. Adanya mesianik lain yang sudah Allah tentukan. Nah, Ishak sudah jadi yang ditentukan oleh Allah itu. Ya kan? Itulah anak yang janjikan untuk menjadi dari keturunan dari Yesus itu nantinya. Bukan Ismail. Ya, Ismail memang diberkati oleh Tuhan, tapi dia tidak termasuk dalam jajaran dari lain mesianik lain itu. Dan juga Yakub dan juga Esau. Ya, Allah memilih Yakub di situ. Karena apa? Karena kemurahan Allah itu. Gitu. Bukan berarti Esau lebih baik daripada Yakub lebih baik daripada Esau. Tidak begitu. Tapi karena anugerah Allah itu dalam memilih itu. Karena kehendak Allah itu ataupun hikmat Allah itu lebih tinggi daripada hikmat kita miliki. Jadi apapun yang sudah ditetapkan itu tidak akan pernah gagal. Mungkin kita lah yang tidak mengerti rencana Allah itu. Karena apa? Karena keangkuhan yang kita miliki yang membuat kita lebih hebat daripada pemikiran Allah itu. Ya kan? Karena dalam mempelajari firman Tuhan itu, John Calvin mengatakan humility, humility, dan humility. Kerendahan hati, kerendahan hati, kerendahan hati. Karena kalau tidak ada kerendahan hati, maka tidak akan bisa kita mengerti firman Tuhan itu.
Jadi kalau firman Tuhan sudah menyatakan kepada kita bahwa adanya doktrin pemilihan, ya, terpuji namanya. Karena ini firman Tuhan yang berasal pada dia. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia yang dikasihinya. Jadi ada tujuannya dalam pemilihan ini. Apa tujuannya? Supaya dimuliakan. Terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Jadi orang-orang yang dia pilih itu karena kasih karunia-Nya yang mulia. Dan itu harus terpuji. Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia. Ya, di dalam dia itu siapa? Menunjukkan kepada Yesus itu. Yang dikasihinya. Jadi Allah dalam memilih kita itu, orang-orang yang dia pilih, pada nantinya dia akan datang kepada Tuhan itu. Dan di ayat ke-7 sampai dengan yang ke ke-12 ini adalah berkat daripada sang anak itu, ya kan? Jadi ayat 7 sampai dengan 12 itu, inilah berkat dari sang anak. Apa berkatnya? Ya kan? Ayat 7 mengatakan sebab dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Jadi berkat sang anak itu apa? Penebusan. Jadi penebusan kita itu hanya dalam Yesus. Dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Jadi oleh darahnya Yesus itulah kita memperoleh penebusan. Nah, kita sedikit belajar tentang perjanjian lama, bahwa orang-orang perjanjian lama melakukan pembakaran ataupun ya kan korban bakaran itu bukan berarti dengan darah domba itu yang tak bercela itu menghapus dosa mereka. Bukan begitu. Karena ada anugerah Allah lah yang Allah nyatakan saat mereka melakukan pengorbanan bakaran itu. Mereka disucikan di situ. Dan korban bakaran itu pun itu memberikan mereka pengertian tentang akan adanya juru selamat itu yang ke depan akan mengorbankan dirinya. Jadi di Ibrani 9 itu sangat jelas mengatakan bahwa hanya dengan darah Yesuslah pengampunan dosa itu terjadi. Jadi orang-orang perjanjian lama itu mengorbankan korban bakaran dan darah domba itu dipercikkan sebelum masuk ke dalam uh, bait Allah yang Maha Kudus, itu hanya dilakukan oleh imam besar, dan itu pun dilakukan hanya sekali setahun. Dan bukan berarti dengan darah itulah mereka disucikan. Tapi karena anugerah Allah itulah yang memampukan mereka sehingga mereka diampuni dosa-dosa mereka itu. Akan tetapi itu diulang-ulang, ya kan? Pengorbanan darah itu diulang-ulang. Tapi saat dinyatakan yaitu dalam Yesus, saat Yesus mati di kayu salib itu sekali untuk selama-lamanya. Dan dengan pengorbanan Yesus, darah Yesus itulah itu mencucikan segala dosa manusia. Dosa yang lama, sekarang, dan akan datang. Darah Yesuslah yang mencucikan itu. Jadi darah Yesus itu juga merupakan doktrin yang harus dipahami, dimengerti, dan dijelaskan kepada orang banyak. Karena tanpa adanya darah Yesus, tidak akan ada yang namanya penghapusan dosa. Dan kalau tidak ada penghapusan dosa, maka kita masih mati di dalam dosa. Jadi kita ditebus di dalam darah Yesus. Jadi berkat dari Allah anak ini yaitu penebusan. Yang hanya oleh daripadanya kita bisa diampuni dan memperoleh pengampunan. Sehingga kita bisa datang kembali kepada Bapa itu. Jadi yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi
Karya penebusan Yesus itu pun merupakan salah satu nyata yang Tuhan berikan kepada kita akan kekayaannya oleh kasih karunia-Nya itu. Jadi kita hanya ditebus ataupun dibenarkan ataupun pengampunan itu terjadi hanya dalam Yesus Kristus aja. Darahnya itu yang sudah menyucikan kita. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus Yesus. Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita. Nah, rahasia yang dulunya di perjanjian lama mereka tidak paham secara langsungnya kan begitu, masih bayang-bayangan, masih uh, belum dinyatakan dari Yesus itu. Jadi di sini sudah dinyatakan kan itu rahasia itu, yaitu rahasia akan keselamatan itu yang ada daripada Yesus itu. Jadi sebab ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus Yesus. Jadi Yesus Kristus itulah sudah ditentukan untuk mati bahkan sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. 1 Petrus 1 kalau nggak salah saya itu dikatakan. Nah, 1 Petrus 1 ayatnya yang 19 sampai dengan 20 ya. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi karena kamu baru menyatakannya pada zaman akhir. Jadi zaman akhir itu dimulai saat kapan? Saat Yesus datang pertama kali. Itulah zaman akhir itu. Dari situlah mulanya. Dari mana kita tahu itu? Ibrani 1 ayat 1. Nah, itu dikatakan bahwa kita setelah zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maaf, ayat 2-nya maksud saya. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Jadi saat Yesus turun dalam dunia, ya kan? Itulah zaman akhir itu. Dari situlah zaman akhir itu sudah datang. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi saat kedatangan Yesus pertama kalilah awal dari akhir zaman itu. Dan kapan itu berakhir? Tidak ada yang tahu kapan Yesus datang kedua kalinya. Jadi kita di masa akhir zaman saat ini dan keakhiran zaman itu sudah sangat dekat karena kita bisa melihat tanda-tanda yang Tuhan berikan bagi kita di Matius 24 dan ayat-ayat yang lain. Jadi Yesus itu sudah ditentukan dari sebelumnya untuk menebus dosa manusia itu. Bahkan sebelum dosa itu ada, dia sudah menebus, sudah ditentukan untuk itu. Itulah rahasia Allah itu. Sebagai persiapan penggenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang di bumi. Jadi Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi di dalam jabatan Yesus itu ada 3, yaitu dia adalah imam, dia adalah nabi, dia adalah imam, dia adalah raja. Dia adalah imam nabi yang besar, ya kan? Karena dialah yang menyatakan firman Allah itu. Dialah menyampaikan datang ke dalam kerajaan Allah itu. Dialah menyampaikan itu. Itulah tugas nabi itu kan? Nabi itu menyampaikan firman Allah itu sebagai perantara untuk menyampaikan firman itu. Dan dia juga adalah imam besar yang agung.
dikatakan di Ibrani 4 itu bahwa kita mempunyai imam besar yang agung yang mengerti kondisi kita, memahami segala kesulitan kita, tetapi dia tidak mempunyai dosa, kita mempunyai dosa. Oleh sebab itulah kita hanya datang kepadanya karena dia yang satu-satunya dapat menghibur dan memahami keadaan kita. Oleh sebab itulah Yesus itu juga adalah imam besar yang agung. Makanya di dalam perjanjian lama itu, sebelum imam besar itu datang ke bait Allah yang kudus, mereka harus menyucikan dirinya ataupun mempersembahkan korban bakaran bagi mereka untuk menyucikan diri mereka supaya bisa datang ke bait Allah yang kudus, yang maha kudus. Sedangkan Yesus itu berbeda. Dia imam besar yang agung, tidak perlu penyembahan untuk menyucikan dia, karena dia sudah suci. Dia tanpa dosa, tak bercela, tak bercacat. Jadi dia bisa datang kepada Bapa itu. Dan persembahannya itu juga adalah Yesus itu. Jadi Yesus imam besar yang agung dan juga dia adalah persembahan yang khusus itu yang diberikan kepada Allah Bapa. Sehingga kita hanya dibenarkan di dalam Dia. Makanya 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan bahwa hanya ada satu perantara Allah Bapa dan juga manusia, yaitu di dalam anak Yesus Kristus itu. Jadi hanya satulah perantara kita, perdamai itu yang hanya dimiliki oleh Yesus Kristus itu. Oleh sebab itulah semua karya keselamatan itu hanya dikerjakan oleh Yesus itu. Jadi Yesus itu adalah kepala, yaitu dia adalah raja nantinya. Ya memang Yesus datang sebagai pelayan kan begitu. Di Markus 10 ayat yang 45. Bahwa Yesus datang untuk dilayani. Yesus datang untuk melayani, maaf. Bukan untuk dilayani. Tapi dia mengorbankan dirinya untuk banyak orang. Jadi nantinya juga Yesus itu nanti saat dia datang kedua kali dia akan sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas Tuhan. Dan dialah akan jadi kepala dari segala sesuatu yang baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Artinya dia juga pencipta di sini. Dia menciptakan segala sesuatu yang tak terlihat maupun tak terlihat. Ini juga menunjukkan ke kita di dalam Kolose itu. Kolose 1 ayatnya ke 16 kalau nggak salah saya itu. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tak terlihat. Dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia telah terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Jadi dia adalah kepala dari segala sesuatu itu. Karena Allah Bapa juga memberikan dia kuasa akan dari segala sesuatu. Di Matius itu kan, Matius 28 itu. Dikatakan bahwa Yesus mengatakan kepada kita di Matius 28 itu, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi Allah Bapa memberikan kuasa kepada Yesus Kristus sang anak. Akan tetapi kuasa yang diberikan oleh Bapa itu sudah mereka miliki dari dulunya kala. Makanya di Roma 17 ayat 5 mengatakan kan, Yohanes 17 ayat 5 itu mengatakan kepada kita. Oleh sebab itu kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelumnya ada. Jadi segala kemuliaan, segala kekuasaan, segala ketakwaan kan itu sudah dimiliki Yesus bersama-sama dengan Bapa sebelum dunia ada. Makanya Allah kita itu adalah Allah yang unik, satu pribadi, satu Allah di dalam tiga pribadi. Itulah makanya Allah kita itu unik. Yang tidak bisa dibanding-bandingkan dengan Allah yang lain.
Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang janjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi penentuan itu ataupun doktrin pemilihan itu berdasarkan dari kehendak Allah itu sendiri. Dan itu sudah di keputusan dari kehendaknya. Jadi Allah sudah berkehendak dalam memilih dan menentukan orang-orang pilihannya itu. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi namanya. Jadi ini suatu juga pengharapan bagi kita di sini. Bahwa hanya dalam Yesus Kristuslah, orang-orang dalam Kristuslah yang dapat memuji dan memuliakan namanya. Jadi kalau orang-orang di luar Kristus tidak akan mungkin bisa menerima berkat ini. Tidak akan mungkin bisa mereka bisa memuji nama Tuhan itu. Allah yang Esa di dalam tiga pribadi yang unik ini. Hanya di dalam Kristus itulah, ya kan, yang sebelum telah menaruh harapannya kepada Kristus. Berarti yang mempercayai Kristus itu, yang menaruh imannya kepada Kristus itu, menaruh kepercayaannya kepada Yesus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Jadi orang-orang yang menaruh harapan kepada Kristus itu semuanya akan dia bawa untuk memuji nama Dia. Jadi dari Dia, untuk Dia, dan dari Dia, oleh Dia, dan untuk kemuliaan bagi namanya. Itulah doktrin pemilihan itu. Dari Dia, oleh Dia, dan untuk kemuliaan bagi namanya. Karena terpujilah nama Tuhan di sini. Ayat 13 sampai dengan 14, di sini kita jelaskan bahwa berkat dari Roh Kudus itu. Yang kita peroleh dari Roh Kudus itu. Kan? Ini agak panjang karena ayat 14 ini. 1 sampai 14. Jadi harap memaklumi dan belajar bersama-sama kita di sini. Jadi ayat 13 ini dikatakan, di dalam Dia karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan yang oleh di dalam Yesus Kristus. Karena Injil itu semuanya menceritakan tentang Yesus, tentang kematian dan juga kebangkitannya. Dan juga ada juga bisa menambahkan tentang lahirnya, tentang hidupnya secara sempurna, penderitaannya di kayu salib, kematiannya di Bukit Golgota, darahnya yang kudus, ya kan? Dan juga kebangkitannya di hari yang ketiga. Jadi itulah Injil itu. Dan di dalam kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi saat kita percaya Roh Kudus itu secara mujizat Allah tak terduga kita, yang tidak kita pahami, yang tidak bisa kita mengerti, dimateraikan dengan Roh Kudus itu. Jadi materai ini macam kita mengirim surat. Kalau mungkin sekarang kita tidak memakai kirim-kirim surat lagi ya, tapi kalau misalnya dari perusahaan ini ke perusahaan itu, ya kan? Jadi dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain itu pasti mengirimnya pakai surat kan begitu. Dan surat itu tidak akan bisa terkirim kalau tidak ada materainya, karena itulah penjaminnya begitu. Jadi Roh Kudus itu juga dimateraikan kepada orang-orang kudus itu yang dijanjikannya itu. Jadi Roh Kudus inilah sudah dijanjikan Allah itu kepada kita, ya kan? Makanya Yesus itu harus naik ke surga sehingga Roh Kudus itu harus turun kepada murid-muridnya. Supaya dengan Roh Kudus itulah mereka bisa mampu menulis firman Tuhan dengan akurat, mengajari firman Tuhan dengan akurat, tanpa ada kesalahan.
Sehingga dengan Roh Kudus Tuhan itulah firman Tuhan yang ditulis oleh para rasul itu tidak ada kesalahannya. Karena nubuatan itu tidak berasal daripada manusia, tapi berdasarkan dari roh itu. Makanya saat mereka menulis firman Tuhan, saat mereka berkhotbah, itu tidak ada kesalahannya, tidak akan ada cacatnya. Dan itulah yang hanya dipunyai oleh para rasul itu. Dalam menulis itu kan para rasul yang menulis itu. Jadi tidak akan ada kesalahan, tidak akan ada uh, kekurangannya di situ. Kan tetapi ya namanya terjemahan, terkadang terjemahan kan mengikuti tahun demi tahun, tapi Injil itu tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah berlalu begitu saja. Jadi Roh Kudus itulah yang akan membantu kita dimateraikan dengan Roh Kudus itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan dan menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dan juga bukan hanya Roh Kudus dimateraikan, tapi juga Roh Kudus itu menjadi jaminan bagi kita. Sehingga saat orang itu percaya dan selamat, ya kan, maka keselamatan mereka itu tidak akan pernah hilang karena Roh Kudus sudah dimateraikan di dalamnya dan Roh Kudus itulah menjadi jaminan akan keselamatannya. Dan oleh sebab itu keselamatan itu tidak akan pernah hilang bagi orang yang percaya kepada Yesus. Dan itulah jadi bukti jaminan bahwa orang yang percaya itu, yang hanya di dalam Yesus Kristus itu sudah menjadi milik Allah. Dengan apa? Dengan Roh Kudus itu yang menjadi jaminan itu. Contohnya saat perusahaan menerbitkan sebuah lampu kan gitu. Contohnya sebuah lampu. Pasti ada proses-prosesnya di situ. Sebelum dia diterbitkan. Dan saat sudah oke, sudah sesuai standar, maka akan dibentuk label, cap. Ini berasal daripada kami. Ini milik kami contohnya. Macam Philips contohnya kan, ataupun Samsung ataupun merek-merek yang lain. Dikasih cap ataupun uh, logo. Ini perusahaan kami yang mengeluarkan ini. Jadi ini adalah milik kami. Nah, sama dengan Roh Kudus itu. Bahwa dengan Roh Kudus itulah kita dicap, diberikan jaminan bahwa kita milik Allah. Jadi tidak akan mungkin bisa kita hilang. Tidak akan mungkin kita bisa lepas dari genggaman Dia. Karena jaminan itu sudah ada. Jadi Allah Bapa memilih orang-orang pilihannya, Allah Anak menebus orang-orang pilihan itu, dan Allah Roh Kudus mempertobatkan orang itu, menegur orang itu, dan memimpin orang itu ke jalan keselamatan. Jadi itulah keunikan dari Allah kita yang Esa di dalam tiga pribadi yang berbeda. Mereka tidak dapat dipisahkan, tapi dapat dibedakan secara fungsionalnya. Mereka sama secara esensinya, kekuasaannya, kemahatauannya, tapi dibedakan secara fungsionalnya. Kiranya Tuhan menolong dan membantu kita dalam mengerti dan memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman yang begitu luar biasa yang sudah kami dengarkan dan kami pelajari bersama-sama lewat firman-Mu, di dalam firman-Mu. Bapa, memang begitu kaya kebenaran-Mu. Bahkan tidak akan bisa kami selami oleh pemikiran kami yang sempit ini. Tapi kami bersyukur Bapa atas anugerah-Mu di dalam firman-Mu. Kami bisa mengerti dan memahami Engkau. Dan terima kasih atas Roh Kudus Tuhan yang membantukan kami dalam mengerti dan memahami firman Tuhan ini. Bapa, biarlah firman yang sudah ditaburkan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja untuk memberikan kami pengertian dan pemahaman, sehingga kami bisa
mempercayai dan juga mengajari kepada orang-orang yang belum tahu, sehingga mereka juga bisa merasakan berkat Tuhan lewat firman Tuhan yang diberitakan. Bapa, hamba-Mu sudah siap memberitakan firman-Mu, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan tidak pernah berhenti dalam mempertobatkan dan bahkan dalam memberikan kami pengertian akan firman Tuhan. Kiranya segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ampun Bapa, hamba-Mu yang hina ini mungkin salah dalam menerjemahkan ataupun salah dalam mengutakan Injil Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan hamba selalu, sehingga hamba bisa selalu mengutakan firman Tuhan dengan benar dan jelas. Haleluya. Kiranya Engkau memberkatinya Bapa ibadah kami ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan kembali ke MC-nya ya. Oke. Tuhan berkati ya Pastor Martin Siregar yang sudah menyampaikan firman Tuhan secara terperinci. Haleluya. Saya percaya semua hari ini kita belajar semuanya. Tidak ada yang sudah sempurna ya. Penekanan dari kuasa Roh Kudus dengan tema yang pekerjaan Tritunggal Allah di dalam keselamatan. Haleluya. Dan biarlah kita didasari dengan firman-Nya Efesus 1 sampai 14. Biar kita semua belajar dan baca kembali dan Roh Kudus akan menolong saya dan saudara dapat memahami lebih lagi dan lebih lagi. Oke, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati ya Pastor Martin Siregar yang dari sekarang lagi di Singapura. Ya, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati dan sehat. Dan saya memberikan apresiasi kepada Pastor Martin Siregar sebelumnya sudah masuk ya. Haleluya. Amin. Hamba Tuhan datang untuk melayani kan. Yes. Dengan sudah diberi contoh lagi ya. Dengan pakaiannya yang rapi, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sebenarnya utusan Tuhan, duta Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amen. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Nanti Ibu Norce yang doakan, karena Ibu Norce sudah setiap hari, sudah bertahun-tahun ibadah dan sudah tahu apa yang perlu didoakan. Dan mungkin ada yang mau didoakan selain yang sudah setiap hari, boleh disampaikan sebelum Ibu Norce doa. Masih ada? Kita nyanyi dulu, peganglah tanganku Roh Kudus. Karena penekanan Ya, Pastor. Oke. Ya. Siapa? Ada yang minta doa? Shalom, Pastor. Ya. Pastor anak. Ya, yang mau didoakan siapa? Lanjut. Rita. Oh, Rita. Oh, lanjut. Minta topangan doa hari ini, puji Tuhan, anak Rita Calvin bisa diberikan berkat yang terindah lewat tambahan usia setahun. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur walaupun kita saat ini belum bersama anak, tapi kita percaya perlindungan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan anak Calvin, dalam dia masuk. Aja siapa? Ya, Calvin usia 17 tahun. Oh, Calvin berusia 17 tahun ya. Iya, Mami. Sudah dicatat ya, oke? Oke. Nyanyi dulu ya, peganglah tanganku Roh Kudus ya, sebab kita sekali diperlukan. Adiknya Brian yang masih di rumah sakit. Adiknya Brian yang masih di rumah sakit di Kota Mogot. Ya. Adiknya Pastor Brian, Mami yang masih di rumah sakit di jalan di Kota Mobagu. Ya, tapi sekarang udah sembuh. Tapi sekarang dari rumah udah baik. Apa? Baik. Sama besannya Ciing yang masih ada di ICU di Morowali. Tolong doakan ini Bunda ini. Tolong doakan Bunda pribadiku dengan Tuhan
sama jodoh yang paling seiman. Sama udah gitu doang doa. Teman ini sebenarnya mau ke Bandung cuma gak jadi berangkat. Tanggal Kamis Oke, kemarin Yoram, gitu. nanti didoakan ya. Oke. Masih ada lagi? Pastor Anaka. Masih ada. Ya? Pastor Brian punya adik sudah sembuh, Pastor Vicky. Oh ini. Oke, Barusan dia sembuh dan ini Pastor Brian ada chat minta didoakan. Yoram coba di close ya, you punya. Coba mic-nya ditutup ya. Pastor Brian barusan ngechat minta didoakan. Oh, oke. Sebab kemarin dia teks sudah sembuh tapi sembuh. Ya, ini barusan dia chat. Oke. Ya. Jadi minta didoakan lagi, masih ada lagi supaya kita siapa? Misalnya Ciing di mana ya? Mungkin pemulihan, Stella. Masih? Oke. Iya, Pak Coan, besannya Ciing di Morowali. Di Morowali. Di ICU ya, di Sulawesi Tengah. Nah, itu tadi Bu Noto sudah catat karena sudah setiap hari ya. Sudah setiap hari dari Morowali, keluarganya dari Ciing, keluarga dari Kristina. Besannya Ciing. Ya. Udah ya? Udah. Oke, kita nyanyi dulu ya, supaya konsentrasi kita di dalam doa. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah kepada segala keselamatan agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Kudus beri syukur dalam simponi indah. Ajaib Tuhan, ajaib nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, Yesus namanya. Silakan Ibu Norce masuk dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang di surga, kembali lagi kami datang kepadamu pada pagi hari ini menjelang siang hari. Kami sudah Tuhan memuji-muji Engkau, menyembah Engkau, dan sudah mendengarkan kesaksian. Biarlah semuanya itu boleh Tuhan naik di hadapan-Mu ya Tuhan, menjadi itu bagi Engkau ya Tuhan, untuk memuliakan Engkau. Oh, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga sudah dipuaskan oleh firman Tuhan yang mengajar kami pada pagi hari ini ya Tuhan, supaya kami lebih mengerti Tuhan, lebih banyak tahu tentang Engkau ya Tuhan dalam hidup kami, pekerjaan Tuhan Tritunggal Allah di dalam keselamatan bagi kami manusia ya Tuhan. Karena kami percaya firman itu Tuhan biar selalu menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Supaya kami makin mengerti dan makin pahami akan segala rencana Tuhan di dalam hidup ini ya Tuhan. Karena kami tahu
Allah Engkau Tritunggal, dari Dia, untuk Dia, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami selalu berseru dan berserah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu itu selalu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, supaya kami dapat memahami segala kehendak Tuhan dalam hidup kami makin taat dan setia dan makin mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa untuk Evangelis Martin Siregar yang sudah membawakan firman Tuhan pada siang hari ini. Engkau mau pakai hamba-Mu dengan heran dengan kuasa-Mu. Ya Tuhan, supaya semakin banyak Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh Dia menangkan di akhir zaman ini ya Bapa. Dia di dalam studinya ya Tuhan, Engkau pakai dia Tuhan, supaya dia menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau selama-lamanya di dalam hidup kami ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa saat ini untuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang ada pada siang hari ini, yang mungkin di dalam kelemahan tubuh atau di dalam saat ini Ibu Rita, anaknya Calvin, yang bertambah usia 1 tahun lagi ya Tuhan, 17 tahun ya. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, berikan selalu Tuhan berkat-Mu bagi Ibu Rita dan bagi anaknya, supaya apa yang mereka inginkan dan mereka cita-citakan semuanya Tuhan boleh berhasil dengan baik, biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk adiknya Brian Makaraung ya. Mungkin di dalam pemulihannya, terus keluar di dalam rumah sakit di Kota Mobagu Tuhan, di dalam pemulihan, supaya Tuhan berkati dia Tuhan, berikan dia mujizat-Mu selalu ada di dalam kehidupan, supaya dia dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebagai anak Tuhan kami selalu berharap dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk besannya Ciing yang di Morobali. Bapak siapa itu Bapak? Ya. Ya, supaya Tuhan tolong. Tuhan pemulihan untuk Bapak ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus disembuhkan, dijamah oleh Tuhan segala obat-obat dan dokter yang menangani semuanya Tuhan berkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sahabat-sahabat kami, Ibu Vera dan Ibu Mariana ya Tuhan, biar Engkau juga berkati mereka Tuhan di dalam pemulihan mereka ya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan selalu menjamah setiap anak yang selalu berharap dan mengandalkan Tuhan. Tolong biar mujizat boleh dinyatakan, mujizat Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam segala usaha mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Tommy ya, pendeta juga ya orang yang di dalam pemulihan mungkin dalam nama Yesus, supaya Tuhan jamah berikan kesembuhan kepada Bapak Pendeta, supaya Pak Tommy supaya dia boleh dapat melayani kembali kami sebagai anak-anaknya ya Tuhan, supaya Tuhan Kau nyatakan di dalam kehidupan mereka sebagai hamba. Dan demikian juga kita berdoa ya untuk Bapak Tono di Balikpapan, Tuhan sembuhkan dia supaya boleh terjadi dalam pemulihan, boleh dapat kembali kasih Tuhan dalam kehidupannya ya Tuhan. Dia dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus ya Tuhan, berdoa ya Tuhan untuk siapa ini Tambun yang ada di anaknya Pak Pendeta Tambun
Ya, yes. Ini. Ingat supaya Tuhan jam mulai tidak. Karena kita Yes. tahu sampai 19 tahun dia terbaring di dalam, tidak bisa Terima kasih. buat apa-apa. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan yang membawa dapat memulihkan anak ini. Nama dia supaya dia boleh kembali. Karena terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih banyak. Masih banyak lagi saudara-saudara yang kami itu Tuhan mau minta pertolongan daripada-Mu, tapi Engkau yang Maha Tahu Tuhan. Engkau tahu keadaan kami, masing-masing kami di dalam keadaan kelemahan. Tuhan, Engkau tahu mungkin ya Tuhan dalam keadaan di dalam tangga, di dalam keuangan, di dalam ya Tuhan, kesusahan. Tuhan yang tahu semuanya. Tuhan yang dapat menolong dan memampukan kami semua. Kami hidup selalu kepada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan ya Bapak untuk bangsa dan negara kami. Dan semuanya ya Tuhan yang sejajar dalam pemerintahan ya Tuhan. Bupati, gubernur, kepala daerah, sampai di daerah-daerah ya Tuhan, sampai di daerah-daerah kami ya Tuhan, ialah RT, RW, tua semuanya ya Tuhan. Engkau pakai mereka selalu supaya mereka boleh selalu taat dan takut kepada Tuhan, supaya dapat memerintah dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Kehendak Tuhan dalam hidup ini ya Tuhan, supaya negara kami, pemerintah kami ya Tuhan, kami ini boleh mendapatkan hikmat, akal budi daripada-Mu dan kewajiban masing-masing dengan baik, dengan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih. Dalam kepolisian, tentara, semuanya ya Tuhan. Engkau pakai mereka semuanya Tuhan, supaya mereka dapat melakukan tugas-tugas kewajiban mereka dengan selalu takut dan melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Banyak lagi ya Tuhan yang kami mau minta kepadamu ya Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang ada di luar negeri ya Tuhan, di Amerika, yang ada di Australia ya Tuhan, yang ada di itu, semua sahabat-sahabat kami ya Tuhan, Singapura ya Tuhan, yang ada di Batam, semuanya ya Tuhan, diserahkan semuanya dalam tangan yang penuh kuasa Tuhan, yang selalu beracara dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan kami ini ya Tuhan. Doa yang Bapa sudah ajarkan kepada kami semua. Ya doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya, yang kembali telah memberkati kami di hari yang baru. Tuhan sudah menggenapkan lagi firman-Nya, Ratapan 3:22-23, selalu baru berkat Tuhan.
Tuhan tiap pagi. Terima kasih untuk berkat lewat firman-Mu. Engkau telah mengajar kami tentang Tritunggal yang di dalamnya untuk keselamatan kehidupan kami. Karena ada 3 yang memberi kesaksian di sorga. Haleluya, haleluya. Yaitu Bapa, Firman, dan Roh. Dan juga ada 3 yang memberi kesaksian di dunia ini, di bumi ini. Dan ketiganya itu adalah roh dan air dan darah. Terima kasih Engkau ingatkan kami lagi bahwa sebelum dunia ini dijadikan, Engkau telah memilih orang-orang yang akan diselamatkan, termasuk kami yang ada di program ini. Kami percaya, kami yang telah mengaku Engkau Yesus yang adalah Tuhan dan Allah kami. Kami percaya kami adalah bagian dari pemilihan Tuhan sebelum dunia dijadikan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu boleh berhenti berbicara buat kami, tapi kami percaya Roh Kudus tidak berhenti di sini. Roh Kudus akan terus menerjemahkan kebenaran yang telah kami dengar hari ini, supaya kebenaran-kebenaran ini tidak hanya menjadi pengetahuan belaka dalam hidup kami, tapi benar-benar menjadi satu kehidupan yang menjadi contoh dan teladan, supaya dunia melihat kami bukan kami lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami juga tak lupa mendoakan untuk Ibu Novi Pio yang ada di Tomohon dalam pemulihan kansernya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menjamah dan Tuhan sudah menjamah dia, dan Tuhan memulihkan keadaannya. Demikian juga berdoa untuk Yeriko, oh Tuhan, untuk opungnya atau omaknya yang ada di Bandung juga dalam pemulihan. Tuhan menjamahnya sehingga semuanya nyata bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan ruangan. Demikian juga untuk Yeriko yang sedang menyusun skripsi dan juga ujian proposal. Tuhan terus memberikan hikmat akal budi sorgawi sehingga semua dia bisa jalankan dan dia mendapatkan hasil yang terbaik yang Tuhan sudah persiapkan buat dia. Terima kasih Bapak. Dan tak lupa juga kami berdoa untuk tantenya Stella yang barusan dapat kabar jatuh dari kamar mandi dan tidak bisa berdiri dan juga berjalan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, berjalan dalam nama Yesus, dia berdiri kembali, boleh beraktivitas lagi sebagaimana mestinya. Kami percaya kuasa nama Yesus adalah nama yang berkuasa di bumi bahkan di sorga. Dengan nama Yesus mematahkan kuasa setan dan penyakit. Dengan nama Yesus orang lumpuh berjalan, bisu berbicara, tuli mendengar, buta melihat, dan yang timpang berjalan kembali, dan teristimewa yang mati bangkit kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga berdoa untuk anaknya Rita yang hari ini berulang tahun ke-17. Kami mengucap syukur oleh kasih karunia Allah. Tuhan boleh tambahkan lagi 1 tahun anaknya Rita genap menjadi 17 tahun. Sweet 17. Terima kasih Bapa untuk berkat kasih karunia. Biarlah di usia yang baru ini Tuhan akan pakai dia menjadi alat dalam tangan Tuhan, menjadi berkat di tengah keluarga, teristimewa menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan berdoa juga di dalam pertumbuhan, perkembangannya, biarlah bertumbuh secara benar dalam Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan, sehat selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Kami tak lupa kembalikan segala kemuliaan, hormat serta syukur kami hanya kepada-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita akan akhiri pertemuan ini. Dan saya percaya semua kita sudah diberkati Tuhan. Nanti Pastor Hengki akan menyampaikan doa berkat buat kita semua. Silakan Pastor Hengki. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Di penghujung acara ibadah ini Tuhan, kami datang lagi kepadamu sebagai ucapan syukur. Juga kami berterima kasih karena kami sudah
menikmati hadirat Tuhan. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu, dan kami juga sudah diberikan lagi kekuatan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan tibalah saat ini kami akan akhiri ibadah ini. Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan, mari semua kita angkat tangan kita akan arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan-Mu. Amin. Tuhan memberkati akan seluruh aktivitasmu. Amin. Tuhan memberkati akan keuanganmu. Amin. Tuhan memberkati ekonomimu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Amin. Kiranya berkat, kasih, dan anugerah dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saya dan saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua untuk menjemput saya dan saudara sebagai orang percaya masuk ke dalam sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percaya kita katakan amin. 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 Haleluya, haleluya. Ibadah program kita diberkati sudah selesai. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal buat kita sekalian sebagai pengumuman. Yang pertama, atas nama program kita diberkati, mengucapkan banyak terima kasih untuk semua kita yang bergabung hari ini, dan saya percaya tidak ada satupun yang tidak dilawat oleh Tuhan. Ya, setiap telinga yang mendengar firman Tuhan, dia memiliki iman karena iman telah timbul. Ya, puji Tuhan. Dan atas nama program kita diberkati juga mengucapkan banyak terima kasih untuk kekasih kita, sahabat kita, yaitu Evangelis Martin Siregar. Eliezer Siregar dari Singapura. Sorga dalam berita disampaikan di program kita diberkati dimanapun kita berada, dan saya percaya semua kita sudah diberkati, yang melayani maupun yang dilayani. Puji Tuhan. Dan terima kasih untuk pelayanan yang luar biasa. Hari ini kita mendapat pelajaran, ya. Ini pendidikan, ya, tentu pendidikan yang benar, yang sesuai dengan firman, dan saya percaya ini akan memberikan terus pengalaman, pengetahuan kita lebih dalam lagi di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, Tuhan memberkati. Ya, Martin, ya, hambanya yang lagi studi juga di Singapura, biarlah boleh terus, ya, menjalankan apa yang menjadi program Tuhan dalam kehidupannya. Dan keluarga yang ditinggalkan mungkin di Medan, saya percaya Tuhan juga memberkati. Ya. Dan ya, oke. Dan sebagai pengumuman, besok ya kita akan kembali dalam program yang sama, yaitu yang akan dilayani dari Singapura terbang ke Jakarta, yaitu Pastor Insinyur Roni Ponto yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ya, sekali lagi, Pastor Insinyur Roni Ponto di Tuhan. Kemudian tanggal 12 kita akan dilayani oleh Evangelis Didi Arnoldus Ekel dari Tomohon, ya. Kemudian tanggal 13 kita terbang dari Tomohon ke Papua, ya, Pastor Arthur Watung. Dan kemudian dari Papua kembali ke Tondano, Evangelis Frankie Rompas. Dan kemudian dari Tondano sudah tidak ada abu, terbang ke Jakarta, yaitu Pastor Anneke Felicia Ingkiriwang. Dan tanggal 16 hari Kamis kita akan bukan terbang, ya, mau terbang juga boleh, mau naik kendaraan Bandung Jakarta 2 jam kurang lebih 2 jam setengah, ya, Pastor Albert Kere dari Jakarta ke Bandung. Ya, puji Tuhan. Demikianlah pengumuman yang saya dapat sampaikan, baru sampai di sini dulu. Nah, saya masih susun untuk jadwal selanjutnya, ya.
Haleluya, puji Tuhan. Saya kira demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ada satu lagi, ada kelupaan, kita doakan ya. Omnya juga Stella ya, baru dibaca. Suaminya Tante Nona juga ya, dalam pemulihan untuk kesehatan. Saya percaya Tuhan sudah menjamah dan Tuhan juga memberi kemampuan kekuatan ya. Tetapi lebih khusus untuk Ibu Nona yang ada jatuh, Ibu Nona Tambun jatuh di kamar mandi, belum bisa berdiri dan berjalan. Saya percaya Tuhan sedang memulihkan keadaannya. Dia berjalan, dia berdiri dan dia bisa berjalan kembali, beraktivitas seperti biasa. Ya, kita percaya semuanya sudah dalam pengaturan Tuhan. Ya, haleluya. Demikianlah pengumuman. Saya kembalikan ke Pastor Anega. Silakan. Oke, demikianlah grup kita diberkati Tuhan bersama Pastor Becky Kuron dari channel 333 Yeremia 333. Berserulah kepadaku, aku akan menjawab kamu. Tuhan memberkati kita semua. And don't forget to remember tomorrow 9 o'clock. Join together bersama Insinyur Roni Ponto. Sekali lagi jangan lupa pada besok hari ya, jam 9 pagi kita on time. Setiap hari kita on time. Oke, semuanya Tuhan berkati kita semua. And teman-teman yang ada di Singapura ya, lebih lagi dikirim link yang begitu banyak-banyak ya. Teman-teman yang ada bisa bergabung di grup kita diberkati. Tuhan memberkati kita semua. And kita akan berpisah dan naikkan satu pujian bagi Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus beserta saya dan saudara lebih daripada cukup. Immanuel, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Immanuel, Immanuel, Tuhan Yesus beserta dengan saya dan saudara. Oke, Tuhan berkati dan jangan lupa juga ya, saya lupa tadi, kita tetap berdoa untuk para pengkhotbah. Untuk besok Insinyur Roni Ponto, kita tetap berdoa untuk beliau supaya sehat-sehat dan kita akan mendengar lagi lebih-lebih untuk kita lebih memahami bagaimana semuanya kita masih hidup, masih mendengarkan firman dan kita jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oke, semuanya. Oke. Dari channel 33 kita berpisah. Ya, berpisah untuk datang terima kasih. kembali ya. Oke. Besok hari jam 9. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak-bapak Ibu-ibu. Terima kasih. Ya, shalom. Pastor Becky dan semuanya. Tuhan berkati. Pastor, shalom semuanya. Pastor Arthur, Immanuel. Tuhan berkati semuanya. Pastor Roni, see you tomorrow. Tuhan berkati ya buat Pastor Sebentar. Pelayanannya Pastor dan Yeriko, keluarganya. Pastor Martin dan semua Henny. Terima kasih. Kira Kesia, terima kasih. Yeriko, terima kasih. Pak Titos Daniel, Surabaya, terima kasih. Henny, terima kasih. Pastor Roni. Ya, thank you. Pastor Ada minta judulnya mau diumumkan. Pastor Roni nggak dikasih. Oh, nah. Judulnya sih ini aja, apa? Serba-serbi tentang Alkitab. Pastor Tito, Rita dan semua Ira. Terima kasih Stella, Yuli, Rita.